Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Munajat dari program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan coba menjelaskan dan menerangkan terkait pembelajaran psikologi kesehatan dengan materi intelijensi. Nah, kalau teman-teman semua penasaran terkait penjelasan materi intelijensi ini, yuk saksikan penjelasannya. Teman-teman sebelumnya pasti pernah mendengar dong terkait istilah intelijensi itu apa, atau teman-teman pernah membaca sekilas apa itu intelijensi. Jadi teman-teman, intelijensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan daya reaksi atau penyesuaian secara cepat dan tepat, baik secara mental maupun secara fisik, terhadap pengalaman baru. Sedangkan teori lain yang menyatakan bahwa intelijensi ini merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Dapat kita simpulkan secara garis besar, intelijensi ini merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Maka dari itu, intelijensi ini tidak bisa diamati secara langsung, teman-teman. Jadi, harus kita simpulkan dari berbagai tindakan nyata yang kita lakukan, yang merupakan hasil dari proses berpikir itu sendiri. Jadi, secara umum mungkin intelijensi ini tidak bisa langsung kita simpulkan karena kita harus melewati beberapa proses seperti proses berpikir, lalu ada tindakan yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, di dalam intelijensi ini juga ada beberapa faktor yang mendukung. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor bawaan atau keturunan ini bisa sangat dikaitkan atau sangat signifikan dalam intelijensi. Faktor ini sangat mempengaruhi dari mulai tes IQ yang dimiliki oleh seseorang. Oh iya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa korelasi nilai tes IQ satu keluarga dengan keluarga yang lain itu memiliki kisaran 0,50 atau 50%. Yang kedua ada faktor lingkungan. Pada dasarnya, intelijensi ini sudah ada sejak lahir. Tapi ternyata teman-teman, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi karena adanya perubahan-perubahan. Ternyata intelijensi ini tidak terlepas dari bagian otak kita karena perkembangan otak ini sangat dipengaruhi oleh gizi dan asupan yang seimbang. Jadi ketika kita berpikir atau ketika kita bertindak, kita akan mempertimbangkan bagaimana cara berpikir secara rasional dan bagaimana berpikir secara tindakan nyata. Nah, teman-teman tahu nggak sih, selain faktor lingkungan dan faktor turunan yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada faktor dasar kecerdasan lain menurut teori Tuston. Ada 7 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu verbal komprehensif atau kemampuan memahami kata-kata. Yang kedua ada word fluency atau kemampuan mengucapkan kata. Yang ketiga ada number, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan angka. Yang keempat ada space atau kemampuan ruang. Yang kelima ada memori, kemampuan mengingat. Yang keenam ada perseptual, kemampuan mengamati atau menafsirkan persamaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu reasoning atau kemampuan penalaran. Selanjutnya, intelijensi ini tidak hanya dikaitkan dengan proses berpikir saja, tetapi di dalam diri kita. Contohnya ada intelijensi dan bakat. Jadi teman-teman, di dalam intelijensi itu terdapat salah satu atau beberapa faktor yang mendukungnya seperti bakat ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih bakat itu apa? Bakat ini merupakan kemampuan yang spesifik yang memberikan individu suatu kondisi memungkinkan tercapainya pengetahuan.
atau kecakapan atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Selain itu, intelijensi juga dikaitkan dengan kreativitas karena ketika kita berpikir pasti selalu ada hal kreatif yang ditimbulkan. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih definisi kreativitas itu apa? Jadi, kreativitas ini merupakan salah satu ciri perilaku yang intelijen karena kreativitas ini merupakan proses yang kognitif. Jadi, dapat didefinisikan contohnya skor IQ kita. Nah, ketika kita memiliki kreativitas yang rendah, maka ada yang menyatakan bahwa karena skor IQ kita rendah. Namun semakin tinggi skor IQ, maka tidak selalu diikuti tingkat kreativitas yang tinggi pula. Sampai pada skor IQ tertentu masih terdapat korelasi yang cukup berarti. Dan di antara pernyataan yang telah disebutkan tadi, ternyata tidak ada hubungannya atau tidak ditemukan adanya hubungan antara IQ dengan tingkat kreativitas. Jadi buat teman-teman semua tidak perlu khawatir. Misalnya nih, oh iya saya memiliki IQ yang rendah, pasti tingkat kreativitas kita juga rendah. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Jadi ketika kita memiliki skor IQ yang rendah, bukan berarti kita memiliki tingkat kreativitas yang rendah pula. Itu semua bergantung kepada kemampuan yang kita miliki. Misalnya, jika kita memiliki keinginan dan sungguh-sungguh atau sanggup menerima kesempatan untuk menempati keinginan itu, pasti kita harus berpikir dulu bagaimana caranya kita agar bisa mencapai keinginan tersebut. Nah, dari berpikir itu, kita bisa nih meningkatkan tingkat kreativitas kita. Misalnya, kita ingin menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dari situ tidak tergantung dengan skor IQ yang kita miliki. Jadi, mau skor IQ kita rendah atau skor IQ kita tinggi, tapi ketika kita memiliki keyakinan atau kemampuan seperti bakat tadi, pasti kita bisa memenuhi syarat kreativitas tersebut. Selanjutnya ada multiple intelligency atau beberapa jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan untuk menggunakan beberapa bahasa, misalnya bahasa ibu, bahasa asing, atau beberapa bahasa lain yang bisa dikuasai. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis atau logis. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis dan penalaran. Yang ketiga ada kecerdasan visual atau spasial, merupakan kemampuan untuk memahami gambar dan bentuk. Yang keempat, ada kecerdasan ritmik musikal. Nah, ini merupakan kemampuan untuk berpikir tentang musik seperti mendengar, menulis, mengingat, dan mengenal pola-pola musik. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide yang bisa kita sampaikan untuk orang banyak. Nah, selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat atau komunikasi kita terhadap orang lain. Contoh komunikasinya ini merupakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini komunikasi secara langsung dan komunikasi nonverbal ini komunikasi secara tidak langsung. Yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan bersumber kepada pemahaman diri sendiri secara menyeluruh. Nah, untuk teman-teman semuanya tidak perlu khawatir karena kecerdasan atau intelijensi ini, teman-teman tidak semua kok kesuksesan dapat ditentukan oleh kecerdasan intelektual kita. Akan tetapi ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bisa kita singkat dengan IQ, EQ, dan SQ. Jadi
Kecerdasan emosional yang pertama. Kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan kita memantau perasaan diri sendiri atau perasaan orang lain, serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita. Ciri-ciri kita ketika sedang emosi, yang pertama itu ada mengenali diri. Selanjutnya ada mengelola emosi, lalu ada memotivasi diri sendiri, lalu ada mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita emosi, kalau kita memahami tentang emosi yang kita rasakan atau tentang sikap kita terhadap orang lain, itu bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan emosi kita tuh di sini. Ketika kita bisa menahan emosi kita, ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, ketika kita bisa menciptakan hubungan yang baik dengan orang ketika kita emosi, itu merupakan fungsi dari kecerdasan emosi. Selain kecerdasan emosi, ada juga kecerdasan spiritual. Teman-teman pasti tahu dong, spiritual itu berkaitan dengan spirit. Spirit ini seperti semangat, atau berani, atau energi, atau tekad. Sedangkan spiritual ini bisa didefinisikan seperti makna dan nilai atau hidup yang bermakna. Jadi secara umum, kecerdasan spiritual ini merupakan kemampuan kita dalam memahami diri dan lingkungan sekeliling kita sehingga dapat memaknai kehidupan, juga dikaitkan dengan Sang Pencipta. Jadi kecerdasan spiritual ini berhubungan dengan diri kita, lingkungan kita, dengan pencipta kita. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan intelijensi ini. Semoga apa yang saya sampaikan sekiranya dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk informasi tentang intelijensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.